Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Hal ini berfokus pada perolehan bahan baku mentah, bahan jadi, pasokan, dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi utama adalah dengan pemasok barang. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Flowchart atau bisa disebut juga diagram alir adalah rangkaian yang berisi simbol-simbol yang menjelaskan isi dari sebuah proses alur kerja dari suatu sistem. Flowchart pada siklus pengeluaran terbagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian gudang, bagian pemasaran, bagian penerimaan barang, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Pada bagian gudang, sistem pembelian kredit pada PT dimulai dari bagian gudang memeriksa stok barang pada kartu gudang, kemudian mencatat barang yang habis, lalu membuat surat permintaan pembelian 2 lembar. Selanjutnya, menyerahkan surat permintaan pembelian 1 ke bagian pemasaran, sedangkan surat permintaan pembelian 2 diarsip tetap. Bagian gudang menerima laporan penerimaan barang 2 bersama barang dari bagian penerimaan barang, kemudian mencocokkan laporan penerimaan barang 2 dengan barang, lalu memasukkan barang ke dalam gudang. Setelah itu mencatat laporan penerimaan barang 2 ke dalam kartu gudang. Selanjutnya mengarsip tetap laporan penerimaan barang 2. Bagian pemasaran. Bagian pemasaran menerima surat permintaan pembelian 1 dari bagian gudang, kemudian menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian, lalu meminta daftar harga barang yang ingin dibeli melalui faks. Setelah itu menerima daftar harga barang dan melakukan negosiasi. Apabila harga tidak sesuai, maka pembelian akan dibatalkan. Apabila harga sesuai, maka lanjut ke kegiatan membuat purchase order sebanyak 3 lembar. Selanjutnya menyerahkan purchase order 1 kepada pemasok melalui faks dan menyerahkan PO3 ke bagian penerimaan barang. Sedangkan PO2, SPP1, dan DHB diarsip tetap. Bagian pemasaran menerima laporan penerimaan barang 1 dan faktur barang dari bagian penerimaan barang. Kemudian memeriksa laporan penerimaan barang 1 dan faktur barang, lalu menyerahkan faktur barang ke bagian keuangan dan mengarsip tetap laporan penerimaan barang 1. Bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang menerima PO3 dari bagian pemasaran dan menerima faktur barang dan surat pengantar bersama barang dari pemasok. Kemudian mencocokkan faktur barang, surat pengantar, purchase order 3, dan barang. Lalu membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 lembar. Selanjutnya, bagian penerimaan barang menyerahkan laporan permintaan barang 2 bersama barang ke bagian gudang. Kemudian menyerahkan LPB 1 dan faktur barang ke bagian pemasaran. Lalu menyerahkan laporan penerimaan barang 3 ke bagian keuangan, sedangkan purchase order 3 dan surat pengantar diarsip tetap. Lalu bagian keuangan. Bagian keuangan menerima faktur barang dari bagian pemasaran dan laporan penerimaan barang 3 dari bagian penerimaan barang. Kemudian mencocokkan faktur barang dan laporan penerimaan barang 3.
lalu membuat bukti kas keluar 2 lembar, kemudian menandatangani bukti kas keluar 1 dan 2. Setelah itu mencatat bukti kas keluar ke dalam kartu utang. Selanjutnya, bagian keuangan menyerahkan bukti kas keluar 2 ke bagian akuntansi dan mengarsip tetap bukti kas keluar 1, faktur barang, dan laporan penerimaan barang 3. Yang terakhir, bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima bukti kas keluar 2 dari bagian keuangan, lalu melakukan pembukuan atas barang yang dibeli berdasarkan bukti kas keluar 2. Kemudian membuat laporan pembelian kredit, selanjutnya mengarsip tetap bukti kas keluar 2 dan menyerahkan LPK ke pimpinan.